Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dengan NIM J1A1220779, peminatan Kesehatan Lingkungan kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dan perilaku kesehatan remaja selama pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah current issue dengan dosen pengampu para yang terhormat Pak Ramadan Tosepu SKM MKes PhD. Langsung saja, pandemi COVID-19 pada tahun pertamanya telah melaksanakan pembatasan pada aktivitas sosial, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, serta keagamaan. Semua aktivitas dialihkan dan dilakukan secara daring untuk menghindari paparan virus corona. Aktivitas daring tersebut berdampak pada peserta didik, terutama perilaku belajar dan perilaku yang terkait dengan aspek kesehatan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran dan perilaku kesehatan remaja. Selanjutnya, ada metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dengan desain penelitian cross-seksional. Penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2021 di kalangan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner online dan Google Form dan diolah menggunakan EpiInfo. Selanjutnya ada karakteristik responden. Teman-teman bisa lihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang berusia 20 tahun paling banyak 33,58% dan yang berusia 16 dan 23 tahun persennya paling rendah 0,7%. Selanjutnya tabel kedua, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki, yaitu sebesar 85,7%. Selanjutnya, perilaku belajar. Nah, berdasarkan gambar 1, teman-teman bisa lihat hasil penelitian menunjukkan kondisi pembelajaran daring di masa pandemi 93,6%. Siswa mengalami kendala selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pada gambar 2, teman-teman bisa lihat untuk keterampilan baru selama pembelajaran daring. Berdasarkan gambar 2, hasil penelitian menunjukkan beberapa hal terkait keterampilan baru selama pembelajaran daring, yaitu presentasi tertinggi adalah keterampilan menggunakan aplikasi baru sebanyak 37,1%, diikuti oleh keterampilan mengakses referensi daring sebanyak 30% dan keterampilan mengedit video sebanyak 27,1%. Selanjutnya, masih terkait perilaku belajar, pada gambar 3 ada kendala pembelajaran online. Nah, gambar 3 ini menunjukkan kendala pembelajaran daring pada masa pandemi bagi peserta didik adalah keterbatasan aplikasi baru, yaitu 0,7%, keterbatasan seluler 1,4%, dan keterbatasan waktu pembahasan sebanyak 2,1%. Selain itu, banyak mahasiswa yang memiliki kendala pada keterbatasan kuota sebanyak 6,4%, kurangnya pemahaman materi sebanyak 12,1%, dan kendala internet yang paling banyak sebanyak 63,6%. Selanjutnya ada tabel 4, yaitu distribusi perilaku overprotective selama pandemi. Pada perilaku terlalu protektif, lebih mudah untuk mencurigai seseorang ketika dia memiliki gejala nyeri itu sebanyak 39,2%.
Sedangkan carilah pengobatan sendiri jika ada merasakan gejala nyeri itu sebanyak 36,4%. Akhir, segera pergi ke dokter jika Anda merasakan tidak sehat itu ada 24,2%. Untuk tabel 5, distribusi perubahan pola makan selama pandemi, yaitu pola makan yang dikurangi sebanyak 31,4%, konstan sebanyak 30,7%, dan perhatikan lebih lanjut kebiasaan makan sebanyak 37,8%. Adapun gambar keempat yaitu perubahan pola latihan, berdasarkan gambar 4, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola olahraga siswa selama pandemi COVID-19, yaitu sebanyak 76,4% siswa melakukan aktivitas olahraga lebih sedikit dan 5% siswa melakukan aktivitas olahraga lebih sering. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, selama pembelajaran daring di masa pandemi, banyak remaja yang mengalami kendala seperti jaringan internet di daerahnya yang belum optimal, terutama di daerah pedesaan. Terus kurangnya pemahaman materi pembelajaran, keterbatasan kuota, pemadaman listrik, dan cuaca yang kurang mendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.